warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coache bersama saya Ahmad SPD MPD. Saya Sunarti SPD. Dan saya Kurniati SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Sunarti. Waalaikumsalam Ibu Kurnia. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, jadi Ibu pada kegiatan hari ini kita akan melakukan perbincangan praobservasi sebelum memasuki proses observasi ya Ibu. Jadi nantinya Ibu akan melakukan kegiatan coaching terhadap rekan Ibu, dan saya akan memberikan pengamatan atau mengobservasi proses jalannya proses coaching seperti itu Ibu. Nah, jadi sebelum mengamati proses coaching Ibu, saya mempunyai rubrik penilaian. Saya akan mengamati atau menilai sesuai dengan rubrik tersebut ya Ibu. Ya Bu Ibu. Nah, jadi adapun rubrik penilaian saya nantinya yaitu yang pertama diharapkan nanti proses coaching ini sesuai dengan alur kita, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, Ibu sebagai coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya nanti. Dan yang terakhir yaitu mengamati coaching dan Ibu di sini memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya akan mengamati bagaimana coach nanti merespon pertanyaan dari Ibu nantinya. Jadi seperti itu ya Ibu. Dan saya akan melihat apakah prinsip coaching sudah berjalan dalam proses coaching Ibu nantinya. Nah, sebelumnya Ibu saya akan jelaskan prinsip-prinsip coachingnya. Jadi yang pertama yaitu kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensinya. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja ke pertanyaannya Ibu Sunarti. Nah, jadi yang pertama yang saya akan tanyakan yaitu kompetensi apa yang nantinya Ibu Sunarti akan kembangkan dalam proses coaching nanti. Jadi dalam proses coaching nanti Bu ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, seperti itu. Oh, jadi begitu ya Ibu. Jadi ada 3 yang akan Ibu kembangkan di sini. Nah, selanjutnya pertanyaannya yaitu dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan di sini yang mana Ibu dari ketiga kompetensi ini? Oh iya Bu. Jadi dari ketiga kompetensi ini Bu yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oh, jadi begitu Ibu ya? Iya. Jadi ada 2 yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Nah Ibu, kira-kira indikator seperti apa yang nantinya Ibu harapkan dalam proses coaching? Jadi harapan saya Bu dalam proses coaching ini, rekan saya sebagai coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Kemudian harapan saya juga di sini coach ini bisa menjawab semua pertanyaan yang saya berikan Bu, seperti itu. Oh, jadi Ibu berharap nantinya dalam proses coaching ini akan ada penyelesaian masalah yang ditemukan dari si coach ini ya Ibu. Iya, Kemudian, seperti itu Bu. ya, kemudian coach dapat menjawab semua pertanyaan Ibu dengan baik. Nah, baiklah Ibu, mungkin perbincangan selanjutnya akan kita lanjutkan pada pasca observasi nanti. Jadi saya akan memberikan
hasil dari pengamatan saya mengenai proses coaching Ibu. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya karena ingin berbincang-bincang dengan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu Sunarti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kalau saya amati tampaknya Pak Ahmad lagi ada masalah ya? Iya Bu sih, saya lagi ada masalah dengan orang tua murid. Saya berharap dengan percakapan kita hari ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Itu pun kalau Ibu bersedia dan ada waktu untuk mendengarkan cerita saya. Emangnya ada masalah apa ya Pak? Silahkan diceritakan. Saya siap mendengarkan, siapa tahu setelah bercerita kita bisa menemukan solusi bersama. Terima kasih Bu ya. Begini Bu, akhir-akhir ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari orang tua murid terkait dengan cara mengajar saya di kelas, baik itu secara langsung maupun melalui WA. Oh begitu ya Pak. Memangnya pembelajaran seperti apa yang Bapak terapkan di kelas sehingga memunculkan banyak pertanyaan dari orang tua murid tersebut Pak? Begini Bu, pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu seperti belajar sambil bermain atau bernyanyi. Kadang juga saya mengajak murid belajar di luar kelas Bu. Oh begitu. Apa penyebabnya sehingga beberapa orang tua murid menanyakan hal tersebut kepada Bapak? Begini Bu, penyebabnya sekarang kan adanya perubahan kurikulum dari K13 menjadi kurikulum Merdeka. Oh seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu pertanyaan seperti apa yang orang tua murid tanyakan kepada Bapak? Begini Bu ya, pertanyaan yang sering mereka tanyakan adalah Bu, kenapa anak-anak sering sekali berada di luar kelas pada jam pelajaran? Itu pertanyaan mereka. Setiap pulang sekolah saya bertanya ke anak saya, tadi mereka belajar apa di sekolah? Nah, saya menjawab mereka terkadang belajar sambil bermain atau bernyanyi. Jadi saya kaget, kok bisa saya anak bermain pada saat pembelajaran? Seperti itu pertanyaannya Bu. Baik Pak. Kalau begitu strategi apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Silakan diceritakan. Strategi yang saya lakukan pertama adalah saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, baik Pak. Kalau boleh tahu koordinasi yang Bapak lakukan dengan Kepala Sekolah itu seperti apa ya Pak? Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana saya untuk membuat aplikasi online untuk memudahkan komunikasi dengan orang tua murid. Strategi yang kedua adalah saya melakukan sosialisasi dengan orang tua murid Bu. Oh, jadi Bapak akan melakukan sosialisasi dengan orang tua murid ya. Sosialisasi yang akan Bapak lakukan itu seperti apa ya Pak? Bisa diceritakan? Yang saya akan lakukan adalah sosialisasi yang terkait dengan penggunaan aplikasi online yang akan saya buat ya. Selanjutnya strategi ketiga saya akan mengintegrasikan atau memanfaatkan aplikasi online tersebut dalam proses pembelajaran saya di kelas. Bagaimana cara Bapak memanfaatkan aplikasi tersebut dalam pembelajaran di kelas Pak? Begini Bu ya, jadi aplikasi yang saya buat itu berisi dokumen kegiatan yang dilakukan oleh murid dalam proses pembelajaran. Di sini orang tua murid bisa langsung melihat kegiatannya di sekolah melalui aplikasi, dan di dalam aplikasi ini ada kolom komentar ya, ada kolom komentar dan nilai murid. Jadi mereka bisa memantau anak mereka melalui aplikasi ini tanpa datang ke sekolah atau bertanya lagi lewat WA begitu Bu. Oh bagus sekali Pak. Kapan Bapak akan memulai strategi ini? Insya Allah kegiatan ini rencananya akan dimulai 2 minggu ke depan. Berhubung karena pembuatan aplikasinya butuh waktu agak lama Bu ya.
Terkait aplikasi yang Bapak buat ini, bagaimana respon dari teman sejawat Bapak? Dari teman sejawat sebagian merespon sangat baik ya, dan ada beberapa guru yang kurang merespon juga. Mengapa masih ada beberapa guru yang kurang merespon, Pak? Guru yang kurang merespon itu Bu, karena memang kemampuan IT mereka yang kurang ya, mereka kurang memiliki kemampuan IT dan cara penggunaan aplikasi tersebut. Oh iya. Kalau begitu, bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Begini, saya akan menjelaskan secara langsung cara penggunaan aplikasi ini dengan mempraktekkan ya, dan kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain yang bisa IT untuk membantu teman yang lain. Oh iya. Itu ide yang sangat bagus ya, Pak. Bagaimana dengan orang tua murid, Pak? Bagaimana responnya terhadap apa yang Bapak lakukan ini? Alhamdulillah orang tua murid ada yang merespon baik ya, beberapa merespon baik, dan ada juga yang kurang merespon Bu. Oh iya. Bagaimana Bapak menjelaskan kepada orang tua murid tersebut yang kurang merespon, Pak? Yang saya lakukan adalah saya mengundang orang tua murid dan mensosialisasikan cara penggunaan aplikasi online tersebut. Oh begitu ya, Pak. Itu adalah rencana yang sangat bagus, Pak. Kemudian bagaimana komitmen Bapak dalam rencana yang akan Bapak terapkan nantinya? Saya akan menerapkan aplikasi online ini ya, continue menerapkan aplikasi online ini dalam pembelajaran Bu. Oh iya. Siapa saja yang membantu Bapak dalam menjalankan komitmen tersebut? Dalam menjalankan komitmen ini saya akan bekerja sama dengan orang tua murid, bapak kepala sekolah, dan teman sejawat yang ada di sekolah Bu. Oh iya. Jadi intinya kolaborasi ya Pak untuk hasil yang baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya? Kedepannya saya akan terus menjalin komunikasi ya dengan orang tua dan rekan sejawat yang belum memahami penggunaan aplikasi ini, dan berkomitmen untuk terus menggunakan aplikasi ini dan menerapkannya dalam pembelajaran di kelas Bu. Nah, bagus sekali ya Pak. Jadi Bapak akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid dan rekan sejawat ya Pak. Iya. Seperti itu. Dari perbincangan kita tadi, bagaimana perasaan yang Bapak rasakan sekarang? Alhamdulillah Bu ya, perasaan saya lega dengan bercerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Ya, alhamdulillah ya Pak. Saya rasa Pak perbincangan kita hari ini cukup menarik ya. Saya harap Bapak bisa lebih bersemangat dalam menjalankan rencana tadi. Sampai di sini, apakah ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan? Alhamdulillah Bu, saya kira sudah cukup yang kita bahas hari ini. Terima kasih atas masukan-masukannya Bu. Oh iya, baik Pak, sama-sama Pak. Kalau begitu sampai di sini dulu percakapan kita hari ini ya Pak. Sampai jumpa di lain waktu. Saya undur diri dulu ya Pak. Baik Bu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Sunarti hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, jadi tadi Ibu sudah melakukan proses coaching terhadap coach Ibu. Nah, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah melaksanakan proses coaching dengan teman Ibu? Kira-kira bagaimana Ibu melihat ketercapaian Ibu terhadap proses coaching tadi? Iya Bu, jadi pada coaching yang telah saya lakukan tadi bersama dengan teman rekan coach saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta Bu, yaitu saya sudah menanyakan tujuan
kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Jadi alur tersebut saya sudah bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi, dan saya sudah membantu coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, Bu. Jadi seperti itu ya Ibu. Baiklah Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu lakukan? Silahkan, Bu. Nah, jadi di sini hasil pengamatan saya terhadap proses coaching Ibu, yaitu tadi Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Ibu. Ya, Bu. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali coaching terkait permasalahan, dan saya lihat di sini coaching juga merespon seperti dia terekspos terkait pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan kemudian saya juga melihat proses atau prinsip coaching yang ingin Ibu kembangkan itu juga sudah ada ya Ibu. Iya, Bu. Nah sekarang selanjutnya kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya nanti? Jadi rencana tindak lanjut saya ke depannya nantinya, Bu, saya akan lebih banyak lagi berlatih coaching bersama dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya dengan menggunakan alur tirta ini, Bu, agar nantinya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, seperti itu, Bu. Jadi nantinya Ibu akan melakukan proses latihan lebih lanjut Ibu deh, Iya, supaya Bu. bisa lebih baik lagi dalam proses coaching Ya, terhadap seperti itu, Bu. Baik Ibu, saya rasa untuk pertemuan dan bincang-bincang kita kali ini cukup sampai di sini. Saya berharap Ibu tetap semangat dan jaga kesehatan Ibu. Saya akhiri dengan ucapan banyak terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.